Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita di forum ini. Insyaallah kita akan segera mempraktekkan terapi ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat semua ya? Surabaya hujan banjir. Mudah-mudahan segera Allah surutkan banjirnya dan hujannya membawa manfaat ya, barokah. Allahumma shayyiban nafi'an. Di sini juga sedang hujan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sinyalnya cukup bersahabat. Waalaikumsalam Kak Lina. Gimana kabarnya teman-teman? Sudah 1 tahun kita nggak ketemu lewat live ya. Insyaallah kita akan terapi sebentar lagi ya. Kita singkat saja, tausiahnya singkat langsung ke terapi ya. Seperti biasa silakan siapkan air putih. Kemudian siapkan mushaf jika yang tidak sedang berhalangan, kemudian berwudu ya teman-teman. Ambil air wudu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Waalaikumsalam Kak Yuni, Kak Lina, mudah-mudahan segera Allah berikan kesehatan ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma rabbana azhibil ba'sa washi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya, tadi pagi libur Kak Boino. Tadi pagi nggak ada acara live. Ini baru setelah kita libur sepekan, ini baru malam ini ya. Silakan teman-teman yang sudah siap, silakan siapkan air putih dan duduk menghadap kiblat. Duduknya kalau bisa di lantai silakan. Posisi serileks mungkin. Teman-teman, kita usahakan setiap pertemuan itu latihan nafas ya. Saya mau membiasakan teman-teman itu berlatih nafas. Jadi nafas ini jarang sekali kita pelajari. Padahal nafas adalah sesuatu yang kita lakukan seumur hidup, dari mulai kita lahir sampai kemudian kita meninggal ya. Ini selalu menggunakan nafas, tapi jarang dilatih ya, jarang dilatih. Padahal nafas ini sangat berperan loh. Nafas itu sangat berperan di dalam kesehatan kita. Ya teman-teman yang ada keluhan, yang suka jantungnya berdetak kencang, darah tinggi, darah rendah, anxiety, ini dilatih nafasnya. Yang suka emosian, jadi orang emosi jangan dinasehati dengan yang sabar gitu ya, yang sabar, maka ini akan ya bisa saja ya menurun, emosinya menurun. Tetapi kalau ingin cepat itu dengan melatih olah nafas. Saya banyak menemukan ini ya, fakta-fakta ilmiah tentang nafas yang ternyata Islam itu sudah mengajarkan loh teman-teman. Islam itu mengajarkan nafas luar biasa. Ya, jadi teman-teman sering bergumam, istilahnya humming ya. Teman-teman nanti searching humming, HUMMING, humming. Itu ternyata manfaatnya luar biasa. Bisa untuk kesehatan, meredakan stres, ya, menghilangkan kecemasan. Ini obat anti kecemasan yang luar biasa loh. Humming itu gini. Nah itu humming. Waalaikumsalam Kak Rizwa. Iya, di sini juga hujan lebat. Tadinya mau saya cancel ya acaranya ya, tapi ternyata banyak yang menunggu. Nah teman-teman coba sering-sering bergumam, ya. Itu Masya Allah bagus banget. Dan ternyata di dalam Islam, yaitulah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan banyak bergumam, mendengung, ya kan?
idgham bi gunnah. Gunnah itu dengung. Seperti itu. Terus ikhfa, ya kan? Nah, ini ternyata baru ketemu penelitiannya luar biasa. Bagus sekali untuk meredakan stres. Ya, pokoknya semua yang di dalam Islam ini konsepnya luar biasa, Masya Allah. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak menjalankan amalan-amalan baca Quran, yaitu memang betul-betul menyehatkan. Oke, sudah semua teman-teman? Sudah siap terapi ya? Ya, waalaikumsalam Kak Neng Ana. Iya, lama tidak live karena padat padat menyiapkan materi ini seminar Jogja kemarin hari Minggu ya. Terus kemudian setelah itu harus ngebut menyelesaikan buku 9 langkah lunas utang. Ini ada teman-teman yang baru saja bergabung, yang punya utang, yang baru saja bergabung dan punya utang dan belum pre-order bukunya. Ini sebentar lagi selesai loh, sebentar lagi selesai ya, sekitar 80%, tinggal 20% lagi. Mohon doanya teman-teman ya. Karena begini, kenapa aku nggak selesai-selesai? Saya itu selalu muncul ide-ide baru, ya, selalu muncul ide baru. Oh iya, ini belum dimasukkan, akhirnya saya masukkan lagi ke bukunya. Sudah ngetik selesai, oh ya kayaknya ini yang ini bagian ini perlu direvisi, gitu. Sehingga, ya, sehingga terus revisi penyempurnaan. Nah mudah-mudahan teman-teman nanti dapat yang versi terbaru, begitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Sudah jam 20.24. Atau ada yang mau konsultasi silakan. Ada yang mau curhat, ada yang mau dipertanyakan. Katanya begini, lama tidak ikut terapi, ternyata kambuh lagi. Artinya teman-teman nggak terapi di rumah ya. Hutang orang nama saya, Kak Esmeralda. Solusinya, ya silakan teman-teman yang belum wudhu. Orangnya di mana sekarang posisinya? Terus hutangnya kaitannya dengan apa? Dengan bank atau pinjol atau dengan rentenir? Itu nanti silakan di ini ya. Udah pernah DM belum? Terapi sendiri nggak seru? Ya dibikin seru dong. Terapinya sambil nyimak tayangan live saya ya. Di YouTube itu ada tayangan live saya rekaman. Tayangan live yang direkam gitu. Ya, yang punya utang silakan nanti masuk ke grup dulu ya. Masuk ke grup, nanti kita pandu melalui buku yang sudah pesan buku 9 langkah lunas utang, nanti kita pandu ya teman-teman ya. Kita pandu gimana caranya untuk melunasi. Seperti itu. Ya, patokannya materinya diambil dari buku lunas utang. Seperti itu. Oke, saya spill ya. Saya spill sedikit. Malam ini kita tidak ada terapi. Ada dong, Kak Bulan. Waalaikumsalam, Kak Sunarti. Kak Nabila. Fobia. Fobia apa nih? Semua hal itu apa? Dari mulai masa depan, hari tua, kematian, terus kemudian ancaman. Nah ini namanya waswas ya. Hati-hati setan waswas. Itu nama lainnya adalah korin, jin korin yang dia menguat. Kalau secara medis itu ya anxiety ya, ketakutan luar biasa. Kemudian panic disorder. Seperti itu. Ke anak desa, teman-teman yang mengalami kecemasan, ketakutan, yuk kita bantu dengan terapi Al-Quran ya. Insyaallah kita akan segera ini mempraktekkan terapi Al-Quran untuk berbagai macam kondisi teman-teman. Termasuk yang sudah lama penantian, belum ada tanda-tanda jodoh. Kira-kira di checklist dong, teman-teman di sini berapa orang yang sudah siap nikah tapi belum dapat calonnya. Grup yang punya utang, yang sudah pesan buku itu nanti ada grup khusus Kak Yeni. Seperti itu. Waalaikumsalam Kak Tati.
Kak Tuti. Jadi teman-teman, jadi gini, saya punya metode ya. Metodenya itu metode bumi langit. Ikhtiar bumi langit. Ini bagi yang pertama panic disorder, gampang emosian, terus kemudian stres, gampang marah, stres, insomnia, terus kemudian pokoknya gangguan mental lah ya. Termasuk teman-teman NPD. Nah sayangnya kalau penderita NPD ini nggak paham bahwa dirinya NPD. Seperti itu. Termasuk bipolar ya. Nah maka teman-teman coba deh perbanyak muhasabah ya. Saya NPD nggak ya gitu. Coba tanya kepada yang sudah menikah, tanya kepada pasangannya. Menurutmu aku NPD nggak sih? Gitu. Menurutmu aku emosian nggak? Jadi yang bisa menilai kita seringkali orang lain. Kadang kita nggak bisa melihat kelemahan kita. Itulah namanya blind spot. Gitu. Nah maka diperbaiki. Kita punya metode bumi langit ya. Metode buminya itu dengan mengolah nafas, mengatur nafas, terus kemudian metode langitnya dengan terapi Al-Quran. Kombinasi keduanya Masya Allah ya, insya Allah akan dahsyat. Jadi NPD ya, orang yang inilah, orang yang narsisnya kelewatan. Ya, orang yang narsisnya kelewatan, pengen dihargai, ingin dipuji-puji, ingin tampil, dia dominan, ya, vokal. Ini bahaya sekali. Itu bukan permasalahan yang sepele ya, itu permasalahan yang perlu diatasi itu. Karena korbannya itu sudah banyak banget, ya. Betul, terlalu pede yang over. Terlalu pede yang over, sehingga yang dirugikan biasanya istrinya kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, yang dirugikan itu orang-orang di sekitarnya. Jadi dia ingin betul-betul dihargai, mendapat penghormatan, ingin tampil, ya, ingin nomor satu. Padahal ya sebetulnya dia punya banyak kelemahan, ya, dia punya banyak tekanan, dan untuk menutupi kelemahannya itu dia vokal, dia tampil, gitu. Tapi justru malah over ya, yang dirugikan istrinya. Saya baru dapat kasus ini. Seorang ibu rumah tangga yang kemudian dia dizolimi ya, sampai kemudian hartanya diambil semua. Iya betul, ingin dapat pujian. Pujian yang luar biasa. Nah teman-teman, maka semua ini, keluhan ini kita coba terapi bumi langit. Ya, yuk kita mulai saja. Kita mulai dengan latihan nafas ya teman-teman ya. Latihan nafas. Latihan nafas begini teman-teman. Ayo kita hanya bernafas menggunakan hidung saja. Teman-teman jangan percaya ya pelatihan-pelatihan pernafasan yang menggunakan mulut. Dulu memang pernah saya memang pernah ini ya sampaikan ya tentang nafas mulut. Tetapi itu level yang paling dasar. Ya, saat ini kita ingin naik level begitu. Dulu level dasar dan kemudian kita upgrade kembali ya. Ilmu olah nafasnya kita upgrade kembali. Harus wudhu Kak Siti? Harus berwudhu ya untuk mengikuti terapi ini biar efektif efisien berwudhu. Nah maka yang terbaru, jadi kan gini, Android itu kan juga ada versinya ya. Windows di laptop itu ada versinya begitu. Terus kemudian ya semua ada versinya, ada versi terupgrade, aplikasi bisa di-upgrade. Nah, maka olah nafas kita pun bisa di-upgrade. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita sehat. Pertama itu, ya, terus kemudian bisa energinya bisa dioptimalkan, kita bisa lebih fit. Kalau kita sehat, kita fit kan ini ya teman-teman ya, bermanfaat ya. Ibadah kita lebih kuat, ya. Kuat untuk ini sholat malam, kuat untuk olahraga, kuat untuk bisa bekerja begitu. Nah, energi, stamina ini fit, manfaatnya banyak banget begitu. Ruqyahnya supaya selalu rame. Maksudnya gimana? Ruqyahnya supaya selalu rame.
Bagaimana ruqyahnya supaya selalu rame? Yang sepi apanya nih, Kak Padang Lolo? Coba diperjelas ya. Yuk teman-teman. Karena kakak ipar itu tinggal. Oh iya, teman-teman yang punya masalah silahkan DM ya. Wah, ini sinyalnya mulai melemah nih teman-teman. Sinyalnya mulai terganggu. Mohon maaf ya. Jika ini sudah mulai gangguan, mohon maaf banget karena ini kondisinya hujan. Coba cek sinyal dulu. Apakah aman? Apakah nggak putus-putus, teman-teman? Karena di sini indikatornya mulai kuning, sinyalnya bermasalah. Karena di sini hujan cukup lebat ya. Hujannya gede sini loh. Masih aman. Yuk kita mulai aja ya. Jadi gini teman-teman, yuk tutup mulut, jangan bersandar. Itu, jangan bersandar. Ketika sini indikatornya hijau, sinyal bagus, di situ malah nge-lag, gimana sih? Di sini indikatornya sudah bagus loh. Di sini indikatornya sudah hijau. Oke, saya tunggu aman kembali. Yuk, kalau sudah bagus sinyalnya silakan komentar ya. Cek sekarang apakah masih nge-lag? Singapura aman. Oke, alhamdulillah udah stabil. Oke, posisinya silakan teman-teman tegak. Tapi jangan tegang. Tegak, relax itu bisa loh. Dan jangan bersandar. Oke ya. Jangan bersandar. Bukan prank, Kak. Oke, sudah siap. Mulutnya tertutup. Matanya terbuka. Coba teman-teman rasakan. Nafas ini keluar masuk. Secara alami, jangan dipaksa. Nafasnya jangan jadi manual ya. Jangan jadi manual. Insya Allah begini nih. Ini saya kasih kabar gembira nih. Kalau teman-teman rutin mengikuti terapi ini dan kita selalu terapi, selalu berlatih nafas. Boleh bersila, boleh duduk, tapi kaki jangan ngambang. Kaki itu menyentuh lantai langsung. Begitu ya. Kalau mau sila boleh, silakan. Kalau mau duduk di kursi atau duduk di dipan, itu silakan kakinya menyentuh dengan lantai langsung. Jadi terhubung dengan energi bumi. Ya, saya nggak cuma 2 akun Kak Sunari, saya ada 7 akun. Yang 5 dikelola tim saya, yang 2 ini saya live streaming. Waalaikumsalam Kak Yeni. Kalau pilek gimana? Kalau pilek Kak Tiasih tersumbat dua-duanya, nafasnya pakai mulut. Duduk di sajadah boleh, silakan. Iya, pakai karpet boleh, silakan. Kalau duduk di atas genteng, silakan teman-teman pijakan kakinya ya menyentuh lantai. Oke, atur nafas pelan-pelan yuk. Jadi teman-teman rasakan aliran udara yang masuk. Gini, gunakan nafas diafragma. Oke? Iya, kalau di kasur kakinya harus ke bawah memang. Teman-teman siapa di sini yang belum tahu nafas diafragma? Jangan pakai nafas dada ya. Iya, nggak perlu. Kalau Kak Danu Putra, kalau mau manggil saya nggak apa-apa. Sebut nama saya 3 kali. Coach Mufti, Coach Mufti, Coach Mufti. Terus kemudian hentakan kaki ke tanah 3 kali. Gitu. Niscaya saya tidak akan hadir. Oke teman-teman, paham ya? Jadi gini, nafas diafragma ini penting banget. Yuk gunakan nafas diafragma. Jangan gunakan nafas dada. Jangan bersila di kasur, kaki menyentuh lantai. Kaki menyentuh lantai. Kalau sila, posisinya di bawah. Tapi kalau duduk di kasur, kakinya menyentuh lantai. Gitu. Kak Risma, bapaknya siapa Kak Risma? Oke, sudah. Nafas diafragma itu, jadi gini, teman-teman, ciri-ciri nafas dada ya, di sini mengembang nih. Rata-rata manusia, ya, rata-rata kita itu menggunakan nafas dada. Dan seringkali mulutnya kebuka. Gitu. Nah, ternyata ada penelitian teman-teman, pelajar ya.
Pelajar mereka yang pinter-pinter itu seringkali mulutnya ketutup. Ketika belajar, ketika ngerjakan ujian, tutup mulut. Bahasa Belandanya mingkem. Gitu ya. Tutup mulut. Beda mereka yang mohon maaf IQ-nya di bawah rata-rata. Biasanya garapnya gini, ya. Tutup mulut. Jangan gunakan nafas diafragma, jangan gunakan nafas dada ya, gunakan nafas diafragma. Diafragma itu di sini teman-teman, otot ya, otot yang dia memisahkan antara perut dengan paru-paru. Nah ini nih diafragma, seperti itu. Caranya gimana? Caranya silakan teman-teman begini ya. Caranya teman-teman silakan begini, tapi duduk aja ya. Jadi seperti berkacak pinggang begini. Terus kemudian ini lagi mulai Kak I, ini sudah mulai. Saya itu sering gemes sama teman-teman yang ayo mulai, ya Allah. Ini dikira dari tadi joget-joget kan? Padahal kita juga sedang mulai begitu. Nah betul, Kak Kartiko perutnya perutnya nanti membesar, kempes, besar, kempes, besar, kempes gitu. Ya. Jadi condongan ke depan, jadi gini, miring ke depan. Nggak usah terlalu miring ya, miring ke depan. Terus kemudian, iya Kak Tutik ini serius. Saya lagi serius. Kemudian tarik nafas panjang. Nggak usah panjang-panjang nih, tarik nafas aja. Nah perutnya kan ngembang tuh. Nah itulah nafas diafragma. Ya, itulah nafas diafragma. Coba teman-teman tarik nafas pelan, hembuskan dari hidung. Tarik nafas pelan, hitung 10 kali, hitung sendiri ya. Karena masing-masing hitungannya beda-beda. Kalau nanti dikompakin dari sini, nanti nggak sinkron. Yang nafasnya pendek nanti kesulitan. Oke, silakan dihitung. Ini manfaatnya Masya Allah bagus banget. Jangan pakai mulut ya. Tarik nafas, hembus nafas lewat hidung. Enggak, dadanya nggak membesar. Yang membesar perutnya. Jadi dada nggak bergerak sama sekali, dada tetap bidang, seperti itu. Jadi silakan di posisi berkacak pinggang begini, ya, kayak mau nantang gelut lah, gitu ya. Kemudian condongan ke depan. Nah, tarik, seperti itu. Itu sudah otomatis nafas diafragma, gitu ya. Nah nanti biasanya kalau sudah terbiasa akan otomatis, walaupun nggak begitu, sudah otomatis ya. Nafas diafragma. Oke teman-teman, sekarang begini, kita hitung. Saya sayangnya nggak bawa ini ya, stopwatch. Teman-teman hitung sendiri aja ya. Lihat, kan di HP itu kelihatan tuh ada jamnya kan? Ya, di HP kelihatan ada jamnya kan? Coba sekarang praktekkan sekitar 2-3 menit. 2-3 menit teman-teman ambil nafas setengah. Ya, ambil nafas setengah. Kita akan rutin praktekkan ini. Dan insya Allah ini akan sangat memberikan efek yang luar biasa. Begitu, ya. Manfaat pernafasan diafragma itu banyak sekali ya, Kak Danu Putra. Jadi menambah energi, menambah stamina. Kita jadi lebih fit, lebih sehat. Terus kemudian juga memberikan terapi ya bagi organ-organ di sekitar otot diafragma. Bagi paru-paru ini bagus banget ya. Ada jantung di sini. Terus kemudian ada di bawah diafragma ini ya. Nanti kena organ-organ yang di bawahnya. Nah, kapan-kapan kita bahas secara detail gitu. Jangan 10 kali, 2 menit. Oh, yang tadi 10 kali ya. Setelah 10 kali lanjut nafas setengah. Nafas setengah. Gini aja, 5 menit ya. 5 menit sambil saya bacakan ayat Allah. Oke, saya sambil saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, teman-teman silakan ambil nafas setengah. Posisi rileks, jangan bersandar, kaki silakan tempelkan ke lantai. Ambil nafas setengah itu gimana? Gini, ini perasaan ya, teman-teman yang bisa merasakan sendiri. Misalkan ini saya tunjukkan dengan
Ini ibaratkan grafik ya, grafik nafas kita lah. Misalkan gini, kita narik nafas, biasanya penuhnya segini, hembuskan. Nah, sekarang ambilnya setengah aja. Misalkan gini ya, ini ibaratkan grafik ya. Kita tarik nafas, ini saya bunyikan biar teman-teman paham. Ini ibaratkan nafas alami. Ini sengaja saya kencengkan biar teman-teman paham. Nah, tapi sekarang kita nggak tarik nafas penuh. Tapi nariknya setengah aja dan pelan-pelan. Dan hembusnya itu lebih panjang. Ya, hembusnya lebih panjang. Iya betul, agak megap-megap. Memang itu tujuannya. Tujuannya adalah ya, tujuannya adalah memang untuk menciptakan namanya air hunger, yaitu lapar nafas, gitu. Tujuannya menciptakan lapar nafas, teman-teman. Jadi banyak orang itu dalam kondisi hyperventilation. Oke, langsung dihembuskan, nggak usah ditahan. Jadi pelan-pelan, misalnya gini ya, dihembuskannya itu lebih panjang. Ini teman-teman coba praktekkan ya, sebulan itu insya Allah teman-teman ngerasa seger, badannya lebih fit, nggak gampang capek, buktikan aja ya. Jadi tarik nafas setengah, hembuskan. Atau kalau mau pakai hitungan 4, oke, tarik 4, hembus 7. Tarik 4, hembus 7. Misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 1, hembus, langsung hembus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti itu ya. Oke, silakan praktekkan ya, tarik nafas setengah. Ingat, jangan di dada, nafasnya diafragma, enggak ditahan, langsung aja. Sambil saya bacakan ayat ruqyah ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, sambil nafas, sambil bayangkan ketika narik ya, menarik semua penyakit yang ada di dalam badan, keluarkan lewat hidung. Setiap menarik, bayangkan narik semua penyakit yang dalam badan, keluarkan lewat hidung. Seperti itu. Yang mual silakan muntahkan ya. Yuk, terus sampai 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk yang ada di badan saudaraku, silakan keluar. Jangan tutup mata, buka mata. Buka mata silakan. Tatap layar ini, silakan buka mata. Buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah, ayat penghancur seluruh penyakit yang ada di badan saudara kami ya Allah. Ayat penghancur yang menghancurkan gangguan ain, gangguan sihir, gangguan jin khodam, jin nasab, jin waswas, dan semua jin yang ada di dalam badan saudara kami. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Yang like coba pindah akun. Ini jaringannya lancar di sini loh padahal loh. Ada jin lewat bisa jadi. Yo teman-teman pindah akun Coach Mufti. Yang di sini nge-like silakan pindah akun Coach Mufti. Padahal di sini indikatornya hijau, jaringannya lancar. Tapi karena mungkin hujan ya. Mungkin hujan tiap daerah beda-beda tuh. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya teman-teman yang baru saja bergabung langsung ya teman-teman pukul-pukulkan di sini nih ya, pukul-pukulkan begini teman-teman sambil ucapkan bismillah, 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 bismillah. Ya, ini bagus sekali ya untuk mengatasi kecemasan, kepanikan, anxiety, panic attack. Kak Asfa ini terapi ya, terapi untuk segala macam gangguan medis, non medis termasuk gangguan mental. Oke? Yuk. Sambil ucapkan ini, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti aja dulu. Yang ada keluhan apapun, yang ingin muntah, silahkan muntahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna, sini ya, Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus diketuk-ketukan begini. Jadi di sini bukan begini ya, tapi di ujungnya begini. Bismillah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan ke tangan. Yang menggema keluar dulu dari TikTok, terus kemudian masuk lagi. Itu error TikToknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi 'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiupkan. Kalau bawa air, ada air, tiupkan ke air juga. Allahumma
munzilal kitabi, mujriyas sahabi, hazimal ahzabi, ahzimhum, wazalzilhum, wansurna alaihim. Tiupkan. Yuk teman-teman, diusap ya. Ingat, pas tidak zikir, pakai penafasan hidung. Kalau pas membaca ayat-ayat Allah, ya. Pas membaca ayat-ayat Allah, nggak apa-apa, silakan baca. Kita baca surat Al-Zalzalah ya teman-teman. Nanti pas setelah ini saya bacakan ayat, silakan tutup mulutnya. Kalau mau zikiran dalam hati ya. Yuk kita baca surat Al-Zalzalah sambil diusap-usap ke perut seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Tarik atas ke dada. Ini di dada atas ya, yang kiri, kemudian yang kanan ini di sini, ulu hati. Diusap dua-duanya. Yang hafal surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir kita baca. Yang belum hafal 2 ayat terakhir Al-Baqarah, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau muntah silakan dimuntahkan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yuk kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tarik ke atas teman-teman. Bismillah, bismillah, bismillah. Yuk silakan dorong ke depan. Dibatuk-batukan sambil ucapkan ukhruj ya aduwallah. Oke, atur kembali nafas. Atur kembali nafas. Nafas hanya dengan hidung. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung juga. Tutup mulutnya, ambil nafasnya setengah aja. Ambil nafas setengah, hembuskan lewat hidung, hembusannya lebih panjang. Misalkan ambil 4 tarikan nafas, setengah aja, terus kemudian hembuskan lewat hidung, ya 7. Untuk semua terapi Kak, untuk semua keluhan. Pokoknya keluhannya apa, pokoknya ini gitu. Gampangnya gitu ya. Pokoknya punya keluhan apa, nah di sini tempatnya, insya Allah solusinya gitu ya. Karena ini terapi Al-Quran itu untuk semua masalah hidup ya. Al-Quran, intinya di terapi Al-Qurannya. Kalau untuk nafasnya itu insya Allah untuk kesehatan gitu. Ya, ada yang muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Ya, sambil dengarkan ayat-ayat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Yang nyiapkan air, kalau buang angin nggak harus wudhu lagi, lanjutkan saja. Yang siapkan air silakan sambil diminum sedikit ya. Diminum sedikit seperti minum air panas. Saya kebetulan nggak nyiapin air nih, silakan diminum sedikit. Terus kemudian yang ngantuk diusapkan ke wajah yang sudah nyiapkan air. Terus kemudian tengkuknya dipijit sini, tengkuknya dipijit. Hostnya nggak kelihatan, apanya nih yang nggak kelihatan? Saya menghilangkah? Ayo, nggak bisa lihat saya. Ayo, kenapa? Jangan-jangan ditutup nih pandangannya nih. Ini ya, yang nggak nyiapin air segera siapkan air. Air seberapa susah sih nyarinya? Kan ada kan di dapur kan? Yuk, nggak apa-apa, sekarang langsung ke dapur ambil air. Uzurnya kenapa ini Kak? Kak Asfa Abida, uzurnya kenapa? Silakan ditepuk-tepuk sini nih. Sini pundak belakang. Bismillah, bismillah, bismillah. Kita cari titik. Kalau misalkan ada gangguan di titik itu biasanya langsung mual. Air matangnya nggak ada, yuk air mentah dulu, nanti gampang direbus kan. Seperti itu. Ya silakan teman-teman, bismillah. Nggak jadi masalah Kak Asfa. Tetap wudhu ya, tetap berwudhu. Nanti keluhannya apa? Nanti kalau pengen konsultasi dulu silakan bisa DM. Ya, kita kan belum tahu ya keluhan teman-teman apa. Nanti bisa DM dulu, biar nanti penanganannya bisa lebih spesifik. Begitu. Besok libur Kak Mami. Kak Mami miau-miau. Kak Mami miau-miau. Buka aura wajah. Gampang. Pakai berlian, gunakan anting-anting. Gitu ya. Nanti tetangganya yang sesama emak-emak melihat kita berwibawa berlian gitu. Atau tinggal beli Alphard, nanti orang bawa Alphard. Nah itu namanya orang berwibawa. Insya Allah auranya terbuka tuh. Jadwal live-nya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Ya, Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Tapi gini, ini untuk sementara hanya malam ya. Untuk sementara hanya malam. Saya mau ngejar menyelesaikan buku lunas utang. Kalau buku lunas utangnya selesai, nanti insya Allah saya live setiap hari. Begitu. Oke, sudah siap? Yuk lanjut ya. Ini belum selesai, banyak tanya-tanya. Wah, ini banyak merusak konsentrasi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. ظحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
Innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya teman-teman, pegang sininya seperti ini ya, dipegang, kemudian jempolnya tekan di sini di bawah, pegang seperti ini. Nanti dulu minumnya bentar lagi, ini terakhir nih, kita tutup nih dengan seperti ini. Habis ini kita kasih tambahan terapi. Bismillah, yuk pegang di sini. Yuk dengarkan ya. Bismillah ya Allah, hancurkan jika ada gangguan medis atau non medis di dalam badan saudara kami ya Allah. Hancurkan jika ada sihir ya Allah. Hancurkan jika ada penyakit ain. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasida. Allahu yashik bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, silakan boleh dilepas teman-teman. Begini, jangan minum airnya dulu. Saya share ya, cara minum air yang seger, tapi nanti airnya bisa berubah rasa. Pegang teman-teman dengan kedua tangan. Yuk, yang sudah siapkan air, pegang airnya dengan kedua tangan. Teman-teman lihat, tatap air itu, syukuri benar-benar, ya. Baca bismillah, baca alhamdulillah, silakan seberapapun, alhamdulillah, benar-benar syukuri. Dan ikuti ucapan saya, tidak harus persis ya, intinya bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, atas nikmat-Mu yang salah satunya berupa air ini. Air yang mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan badanku, sehatnya hati dan jiwaku, serta badanku ya Allah.
Ya Allah, alhamdulillah atas nikmat-Mu ini ya Allah. Terus teman-teman, minum sedikit-sedikit 3 kali tegukan, ya. Tegukan pertama, rasakan masuk betul-betul menyegarkan tenggorokan. Nikmati betul ya teman-teman, senikmat mungkin. Kemudian tegukan kedua, bismillah. Tegukan ketiga, bismillah. Kemudian alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Teman-teman rasakan air itu begitu segar, yang ada gangguan biasanya langsung muntah, atau airnya berubah rasa. Jadi pahit, jadi asin, jadi manis, jadi bau busuk, jadi kental, seperti oli, seperti minyak, ya, atau wajah jadi gatal, bibir jadi kesemutan, bibir jadi tebal, atau reaksi yang lain, ya. Misal jantung berdetak kencang. Ayo teman-teman silakan komentar apa yang teman-teman rasakan, keluhan-keluhan ya. Keluhan sakit silakan. Ya, ini akun saya ada banyak Kak Prita. Akun saya ada banyak. Ya, teman-teman yang airnya berubah rasa atau bau, ya. Ini waspada, kemungkinan ada gangguan sihir ya. Ada gangguan sihir, maka teman-teman ya termasuk rasa kayak rasa besi, kayak rasa garam gitu ya. Jadi pahit. Oke, teman-teman begini. Jadi gini teman-teman. Oke, jangan dihabisin dulu. Sisanya boleh diusap ke wajah kalau misalkan gatal-gatal. Kalau misalkan badannya ada yang sakit-sakit, boleh diusapkan ke badan yang sakit. Rasa stroberi. Masa sih? Ini kebanyakan ngehalu ini. Oke, dioleskan ya yang sakit. Yang sakit bagian mana? Kalau sudah dioles saja, dicipratkan airnya ya. Dituang. Terus kemudian misalkan di sini nih ada yang ganjel tuh. Oh, oke, diusapkan ke sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Gitu ya. Kalau sudah, letakkan lagi airnya. Sekarang gini teman-teman. Ini arah kiri saya ya. Saya balik dulu videonya biar nggak membingungkan. Sebentar, saya balik dulu videonya. Ini karena mirroring. Saya haus sekali, tidak menyiapkan air. Selesai dalam 10 menit ya. Bismillah. Jangan semuanya, disisakan. Tadi airnya berubah manis tapi agak pahit. Wah, gimana nih? Manis tapi pahit. Seperti masa lalu ya. Ada masa lalu yang manis tetapi pahit untuk diingat-ingat. Begitukah? Kok mendadak jadi mendramatisir suasana. Tahan napas, kita tidak memerintahkan tahan napas loh Kak Asep. Ya. Tahan napasnya nanti kalau ada instruksi. Kalau wajah gatal kenapa? Ya, kurang cuci muka. Ya, cuci muka. Bisa jadi ada ya, bisa jadi gatal karena bakteri, ya kan? Atau kurang cuci muka. Atau kalau misalkan gatalnya setelah minum air ruqyah, ya kemungkinan mudah-mudahan penyakitnya keluar seperti itu. Ya. Jadi begini teman-teman, ini dari sini ya, bahu kita. Ya, sudut 45 derajat seperti ini, sejalur ini jalur ya. Ini jalur 45 derajat, teman-teman ditekan dengan 2 tangan turun ke bawah seperti ini, cari titik yang nyeri. Cari titik yang nyeri. Nah, misalkan di sini, nyerinya nyeri sedikit. Kemudian ditekan sedikit. Bismillah. Yuk, teman-teman sambil pejamkan mata boleh sekarang. Jadi sini ya, titik dari sini, dari pojokan bahu kita nih. Ditekan sini 45 derajat, cari titik yang nyeri. Kalau nggak ada, ya pas di jantung nanti diusap pelan-pelan. Seperti itu. Nah, cari teman-teman sampai ke sini ya. Cari pokoknya. Nah, kalau saya di sini nih. Kiri Kak. Bahu kiri arah jantung. Nah, terus kemudian silakan ditekan pelan-pelan. Terus teman-teman, ini metode terapi untuk berbagai macam masalah ini ya, gangguan mental, emosi ataupun fisik. Nah, terus kemudian begini. Pegang. Teman-teman, rasakan kalau saat ini sedang ada keluhan, misalkan pusing, misalkan sakit hati, atau gampang panik, atau fobia, atau apapun itu, mental maupun fisik ya.
itu nanti disebutkan keluhannya, tapi bukan penyakitnya. Paham ya teman-teman ya? Misalkan contoh diabetes. Diabetes itu jangan disebutkan penyakitnya diabetes, tapi disebutkan rasa yang teman-teman rasakan. Misalkan apa? Sering kencing di malam hari, ya kan? Terus kemudian kadar gula dalam darah tinggi, begitu. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalimatnya begini. Sambil ditekan, kita ucapkan, jadi jangan melawan penyakit, jangan menolak penyakit, tetapi termasuk gampang panik, disampaikan aja. Jadi disyukuri dulu. Jadi begini pola kalimatnya. Ya Allah, walaupun saya saat ini atau selama ini mengalami, ya, mengalami. Sebutkan teman-teman keluhannya. Yuk diucapkan bareng-bareng sambil ditekan tadi titik yang nyeri. Pelan-pelan. Ya Allah, walaupun saya saat ini, selama ini mengalami, sebutkan keluhannya dan titiknya di mana. Kalau nggak tahu kata lain dari penyakit, misalkan keluhannya di ginjal misalkan, sebutkan. Selama ini mengalami keluhan di daerah ginjal misalkan, atau di paru-paru, sebutkan sambil dibayangkan titiknya. Kalau lagi pusing, ini nanti insya Allah akan langsung terasa ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang, kepala saya begitu berat, ya Allah, aku terima. Ya, enggak, kalau kaki enggak dipegang kakinya, yang dipegang tetap sini, apapun keluhannya dipegang tetap sini. Ya teman-teman, pejamkan mata, ucapkan, ya Allah, walaupun saya saat ini sedang mengalami, sebutkan keluhannya, jangan sebutkan penyakitnya. Pokoknya yang teman-teman rasakan. Kalau lagi sedih, sampaikan. Ya Allah, kalau nggak punya uang, sebutkan. Ya, ini nanti ngefek betul. Silakan teman-teman buktikan. Ya, walaupun saat ini saya mengalami berupa, sebutkan silakan keluhannya. Alhamdulillah, syukuri teman-teman. Alhamdulillah, jangan dilawan, syukuri. Sambil dirasakan betul nikmatnya. Misalkan sakit kepala, ya dirasakan betul, dinikmati sakitnya. Jangan dilawan, semakin melawan semakin sakit malah. Ya, alhamdulillah ya Allah, atas nikmatmu, anugerahmu saya terima, saya syukur ya Allah. Keluhanku di daerah, sebutkan daerahnya, dan aku pasrahkan sepenuhnya. Dan aku pasrahkan sepenuhnya ya Allah, kesembuhanku atas kehendakmu ya Allah. Ya, yang sedih, yang ingin nangis, keluarkan saja. Ya, itu memang reaksi positif. Apa yang teman-teman rasakan saat ini, ya, keluarkan, sampaikan ke Allah. Ini curhat dengan cara yang berbeda ya. Jadi polanya, walaupun saat ini saya mengalami keluhannya, sebutkan daerahnya di mana, di perut misalkan ada benjolan atau apa, atau kista, sebutkan. Jangan sebutkan kistanya ya. Ada kelainan seperti itu aja ya. Ada kelainan, ada keluhan di daerah perut, di daerah rahim saya ya Allah. Aku syukur ya Allah, aku terima anugerahmu, karena penyakit itu juga anugerah. Oke? Dan aku pasrahkan, jadi gini, aku pasrahkan kesembuhan atas keluhanku ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah itu boleh diucapkan berkali-kali, terus kemudian ketuk-ketukan gini lagi. Alhamdulillah ya Allah, atas anugerahmu berupa keluhan pada bagian, dan aku pasrahkan, aku terima dulu ya, aku syukuri, aku terima anugerah ini ya Allah, dan aku pasrahkan kesembuhan badanku ini ya Allah kepadamu sepenuhnya. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan, diusap-usap. Teman-teman sambil bergumam ya. Ini penelitiannya bagus banget. Jadi gini. Boleh sambil nyanyi Indonesia Raya. Seperti itu. Itu ternyata penelitiannya bagus banget. Nah, ini ilmiahnya. Kalau pengen yang berpahala, itu sambil baca Al-Quran.
itu banyak sekali humming, dengung, yaitu idgham, ya, ikhfa. Silakan bisa baca ya. Kalau yang saya yakin semuanya punya hafalan ya. Boleh silakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Kemudian tarik nafas, setelah selesai, yuk baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas sambil diusap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian Anas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Siap kan? Jadi tarik nafas teman-teman. Tarik nafas. Niatkan nafas itu mengumpulkan seluruh penyakit yang ada di dalam badan kita. Hanya sekedar niat dan bayangan saja. Sambil tarik nafas, sambil ini tarik ke atas. Kemudian sambil dihembuskan, niatnya nafasnya itu, hembusan nafasnya itu mengeluarkan seluruh penyakit lewat hidung ya. Sambil ini dicabut seperti itu. Oke, tarik nafas. Kalau mau pengen lebih tenang lagi, tarik nafas. Buang. Ya, yang rasain kepala berat, silakan teman-teman diketuk-ketuk. Jadi gini ya, ini ada lekukan kan, letakkan di sini. Terus kemudian ini nah jari tengahnya ini, jari tengah jatuhnya di mana? Ini yang diketuk-ketuk. Seperti ini. Diketuk-ketuk. Kemudian ucapkan tadi sama persis. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, atas anugerahmu. Atas anugerahmu berupa berat di bagian kepalaku ya Allah. Aku syukuri, aku terima anugerahmu dan aku pasrahkan kesembuhan ini ya Allah kepadamu. Bismillah, Allah Akbar, ketuk-ketuk seperti itu. Oke, silakan bisa diminum airnya, bisa dihabiskan ya. Bisa dihabiskan, silakan. Sebagian boleh diusapkan ke badan. Kalau pengen untuk cadangan kita ketemu lagi hari Kamis ya teman-teman ya. Hari Kamis. Silakan nanti bisa dicampur dengan air yang lebih banyak. Bisa dicampur dengan air galon atau bisa untuk mandi. Silakan teman-teman. Kalau mau ditetesin ke ubun pun ditetesin dulu, jangan langsung diusap, diteteskan dulu ya. Netes beberapa kali baru kemudian diusap gini. Seperti itu. Ini ada satu sunnah dalam wudhu yang sering kita lupakan ya. Itu meneteskan air di sini nih. Kapan-kapan kita bahas. Seperti itu. Jual tanah buat bangun sekolah. Iya Kak, Brilliant Quranic School, nanti bisa DM ya. Saya kasih amalan nanti. Ada amalannya. Seperti itu. Kamisnya Kamis malam enggak? Jadi kalau pagi saya fokus ini menyelesaikan tulisan. Jadi gini, mudah-mudahan mohon doanya ya teman-teman ya. Mohon doanya, mudah-mudahan bulan ini saya bisa menyelesaikan buku 9 langkah lunas utang. Jadi kalau misalkan bukunya selesai, nah saya bisa live setiap hari. Seperti itu. Karena saya lagi ngejar nulis buku ini, banyak yang sudah nggak sabaran soalnya. Ya yang punya masalah apapun silakan boleh DM. Teman-teman tahu DM ya. Silakan kunjungi ini loh. Mana sih?
Oh, ini belum dibalik kayaknya. Sebentar. Kok? Teman-teman silakan kunjungi ini. Sebentar, ini satunya kebalik, satunya kok enggak? Saya jadi susah menunjuk. Oh iya. Satunya enggak ngefek nih. Pokoknya pojok kiri atas. Pojok kiri atas ya teman-teman ya. Ini nih, pojok kiri atas nih. Itu ada terapi langit, diklik saja. Nanti kirim pesan DM. Terus kemudian boleh silakan disiram ke Alan. Terus kemudian silakan teman-teman bisa masuk ke dalam grupnya. Siapa di sini yang belum masuk ke dalam grup? Yang belum masuk ke dalam grup ada dua pilihan. Kalau pengen cara lama, silakan teman-teman isi sini nih. Ini ada formulir. Nah, di sini nih, ini ada formulir di bawah. Silakan teman-teman isi. Kalau pengen cara lama, kalau pengen langsung masuk grup malam ini juga, ya. Silakan teman-teman masuk ke bio profile atau kunjungi terapilangit.com. Ya, kunjungi terapilangit.com, di situ teman-teman langsung masuk ke grupnya. Oke, paham ya? terapilangit.com. Teman-teman nanti bisa langsung masuk ke dalam grupnya. Klik yang paling atas nanti ya di terapilangit.com. Masuk ke browser teman-teman. Teman-teman tahu browser ya? Yang biasa untuk searching itu ada Google Chrome dan seterusnya. Nah, ketik saja terapilangit.com, begitu nanti langsung masuk ke dalam grupnya. Oke, saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grup karena di grup itu juga ada terapinya. Kita banyak terapi, ada terapi bahagia, ada terapi muhasabah, ada terapi kebaikan, ya, ada terapi tabungan kebaikan. Ternyata kebaikan kita bisa ditabung, begitu ya teman-teman. Oke, begitu saja teman-teman ya. Iya, pengen gabung apa nih Kak Putri? Masuk ke terapilangit.com. Oke, terapilangit.com. Iya, rasa air nggak berubah, jangan berharap berubah. Berubahnya itu kalau misalkan ada keluhan, itu baru berubah rasa airnya. Gitu dulu teman-teman ya. Iya, sudah selesai Kak Karamel. Mohon doanya biar buku lunas hutangnya selesai. Ada yang mau pesan buku lunas hutang? Yang belum pesan siapa? Ngacung. Nggak bisa apa nih? Anak yang lemah pendengaran insya Allah Kak Sinau bisa. Iya, yang penting kan Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah semuanya sangat-sangat mungkin. Tugas kita cuma ikhtiar aja. Gitu. Teman-teman yang butuh buku lunas hutang nanti bisa DM ya. DM-nya ke akun ini. Nanti sistemnya adalah pre-order. Pre-order itu mudah-mudahan bulan ini selesai ya. Karena memang banyak yang mau saya sampaikan terkait teknik-teknik bagaimana melunasi hutang, dari mulai mencari sumber pemasukan. Ini ya, bukunya seperti ini. Bukunya semacam ini. Jadi hanya 49.000 aja. Jadi 100% praktek nyata, bukan sekedar teori. Disertai tahapan ikhtiar. Jadi ada ikhtiarnya deh. Tahapan ikhtiar membangun sumber penghasilan. Jadi saya spill dulu ya. Saya sedikit spill nih. 49.000. Bismillah metodenya saya sampaikan nih. B-nya itu bertaubat. Kalau hutangnya hutang riba ya. B-nya bertaubat. Bismillah, B-nya bertaubat. I itu adalah intinya mindset. Jadi hutang itu mindset. Mindset itu apa? Cara berpikir. Kita bagaimana cara berpikir tentang utang? Apakah kita berpikir utang kita gede? Apakah kita berpikir kita nggak mampu? Nah, itu intinya mindset. S-nya adalah, kok lupa saya? Saya lupa tulisan saya sendiri. Terus pokoknya H ya. BISMILLAH, hanya itu hasilkan cuan. Nah, di bab ke-9 ya, hanya itu hasilkan cuan. Sehingga teman-teman di sini bukan hanya sekedar doa saja, tapi memang ada praktek nyatanya. Oke, gitu ya. Oh ya, S-nya singkirkan logika. B-nya bertobat,
I-nya intinya mindset, S-nya singkirkan logika. Jadi jangan pakai logika. Kenapa nggak pakai logika? Karena nanti ada banyak cara Allah melunasi hutang teman-teman. Kemudian M-nya maksimalkan potensi. Bagaimana cara memaksimalkan potensi? Ada tekniknya. Karena kita itu punya potensi luar biasa loh. Itu. Oh ya, Kak Nat, mudah-mudahan lancar ya. Ini kenapa ini? Ada kejadian apa ini Kak Nat? Mudah-mudahan lancar ya, diberikan keselamatan kesehatan sampai selesai operasi. Kak Nuriani DM, silakan DM ke akun Coach Mufti begitu. M-nya maksimalkan potensi, bismillah. I-nya apa ya? Lupa teman-teman. Terlalu banyak pikiran, nanti ya saya spill ya. Silakan DM. Oke, siap Kak Ayu, ikuti saja terus terapinya. Insyaallah kita bantu ya, apapun keluhan teman-teman. Boleh konsultasi, boleh curhat. Silakan. Oh, habis jatuh. Iya. Besok ya rencana ya. Ya, mudah-mudahan segera sembuh dan segala sakit yang teman-teman rasakan itu menjadi pengurang dosa ya. Begitu. Oh, sudah 5 bulanan. Siap. Nanti sambil perbanyak minum air ruqyah lebih cepat pulih begitu. Oke, begitu saja teman-teman. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan hari Kamis bisa ya. Keranjangnya nggak ada Kak Alma. Ini PO, pre-order. Nanti kalau sudah cetak, keranjangnya kita sematkan. Gitu ya. Saya tunggu teman-teman di grup. Teman-teman bisa japri saya lewat wawah. Itu nanti insya Allah saya kalau sempat saya balas. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menemani, sudah menghilangkan, sudah bersama-sama kita minta tolong kepada Allah, berdoa untuk menghilangkan segala macam masalah kita ya. Karena di sini budaya kita itu adalah saling mendoakan. Gitu ya, saling mendoakan agar masalah orang lain Allah hilangkan, begitu. Kalau nggak pernah sakit, dosanya nggak ngurang. Iya berkurang dong Kak Rina. Dengan istighfar, dengan bertobat kan berkurang. Gitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk grup ya teman-teman ya, biar nanti kalau live sewaktu-waktu saya lagi sempat nanti dapat notifikasi di grup. Begitu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau buku lunas utang silakan DM. Sudah diruqyah Kak Dahlia. Ya. Semua produk kita sudah diruqyah. Saya tunggu konsultasinya teman-teman. Yang mau masuk ke dalam grup silakan kunjungi terapilangit.com.